Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuningrum dengan NIM C0D024001 dari Program Studi D3 Perpajakan Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep pengakuan akuntansi pajak, investasi pada entitas anak, dan properti investasi. Slide pertama itu entitas anak. Apa sih entitas anak itu? Entitas anak merupakan entitas yang berada di bawah kendali perusahaan induk, di mana induk memiliki kekuasaan dalam penentukan kebijakan strategis. Yang pertama itu kepemilikan saham mayoritas 50%, yang kedua memiliki kontrol atas operasi dan keuangan, yang ketiga disusun dalam laporan keuangan konsolidasian. Dengan adanya kontrol, seluruh aktivitas keuangan entitas anak harus digabungkan dalam laporan induk. Selanjutnya mengenai entitas asosiasi. Entitas asosiasi adalah entitas yang tidak dikendalikan tetapi dipengaruhi secara signifikan oleh investor dalam pengambilan keputusan. Ada tiga. Yang pertama kepemilikan saham sekitar 20% hingga 50%. Yang kedua tidak memiliki kendali penuh. Ketiga, menggunakan metode ekuitas. Hubungan ini menunjukkan adanya keterlibatan namun tidak sampai pada tingkat pengendalian. Nah, perbedaan utamanya antara entitas anak dan asosiasi terletak pada tingkat kontrol yang memiliki investor yang kemudian mempengaruhi metode pencatatan. Entitas anak itu kontrol penuh dan konsolidasi. Ya, kalau entitas asosiasi itu pengaruh signifikan, metode ekuitas. Dan yang terakhir itu dampak pada pengakuan laba dan penyajian laporan. Pemahaman ini penting agar tidak terjadi kesalahan dalam perlakuan akuntansi. Selanjutnya metode biaya. Metode biaya digunakan ketika investor tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas yang diinvestasikan. Ada tiga. Yang pertama dicatat sebesar harga perolehan, yang kedua dividen diakui sebagai pendapatan, dan yang terakhir itu tidak mencerminkan kinerja investor. Metode ini lebih sederhana tetapi kurang memberikan gambaran ekonomi yang menyeluruh. Selanjutnya metode ekuitas. Metode ekuitas mencerminkan hubungan ekonomi yang lebih erat antara investor dan entitas yang diinvestasikan. Nilai investasi berubah sesuai laba atau rugi. Yang kedua, dividen mengurangi nilai investasi, dan yang terakhir itu mencerminkan kinerja aktual invest. Pendekatan ini dianggap lebih relevan dalam menggambarkan kondisi ekonomi investasi. Nah, perbandingan metode. Perbedaan antara metode biaya dan ekuitas tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mempengaruhi kualitas informasi yang disajikan. Yang pertama itu metode biaya sederhana namun statis, sedangkan metode ekuitas itu dinamis namun kompleks. Pemilihan berdasarkan substansi hubungan. Oleh karena itu, analisis yang tepat diperlukan sebelum menentukan metode. Properti investasi itu apa sih? Properti investasi merupakan aset berupa tanah atau bangunan yang dimiliki untuk memperoleh manfaat ekonomi melalui sewa atau kenaikan nilai. Properti investasi ini tidak digunakan dalam operasi utama, digunakan untuk pendapatan pasif, contohnya seperti gedung sewa, tanah investasi. Klasifikasi ini penting karena berbeda dari aset tetap biasa. Pengukuran dan implikasi pajak. Properti investasi dapat diukur dengan modal, biaya, atau nilai wajar yang masing-masing memiliki konsekuensi berbeda terhadap laporan keuangan dan pajak. Model biaya itu stabil konservatif, sedangkan nilai wajar itu relevan tetapi fluktuatif, menimbulkan perbedaan temporer atau pajak tangguhan. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan akuntansi juga memiliki dampak langsung terhadap kewajiban perpajakan perusahaan. Jadi kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi itu pengakuan investasi dalam akuntansi harus didasarkan pada substantif ekonomi dan tingkat pengendalian yang dimiliki investor agar laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Perbedaan antara entitas anak dan entitas asosiasi menentukan metode
pencatatan yang digunakan serta mempengaruhi penyajian laporan keuangan. Entitas anak itu kontrol penuh konsolidasi, sedangkan entitas asosiasi itu pengaruh signifikan atau metode ekuitas. Metode biaya lebih sederhana, metode ekuitas lebih informatif. Selain itu, properti investasi memiliki karakteristik khusus karena digunakan untuk memperoleh pendapatan atau kenaikan nilai, sehingga memerlukan perlakuan pengukuran yang tepat. Ada 3, yaitu menggunakan model biaya atau nilai wajar. Yang kedua, menimbulkan perbedaan temporer. Dan yang terakhir itu berdampak pada pajak tangguhan. Dengan demikian, pemahaman yang tepat mengenai pengakuan investasi sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, serta sesuai dengan ketentuan akuntansi dan perpajakan. Sekian materi yang sedikit saya jelaskan mengenai konsep pengakuan akuntansi pajak, investasi pada entitas anak, dan properti investasi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.